Yang saya kasihi para romo, para suster, bapak mama, saudara-saudari, generasi muda, anak-anak, singkatnya kita semua yang berkumpul dalam perayaan Natal pada hari ini. Salam sejahtera dan salam sukacita untuk kita sekalian. Sehat? Kenapa tidak jawab? Ada yang punya Facebook? Hampir semua ya? Punya Facebook. Sering bikin status di Facebook. Tuhan tolong saya gitu. Tuhan tidak tanya, tapi orang yang komentar, tolong kenapa? Gitu. Tiap hari, tiap saat bikin status dan banyak orang yang komen. Ya, kalau Tuhan juga punya Facebook, hari ini dia juga bikin status seperti kita. Mungkin statusnya dari bacaan Injil tadi ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu sudah menjadi manusia. Itulah status yang dibuat Tuhan pada hari ini kepada kita manusia, kepada dunia, kepada kehidupan. Tahun 2010 ada sebuah film yang sangat bagus, judulnya The Book of Eli, yang dibintangi oleh seorang aktor Amerika Negro yang sangat terkenal, mungkin Bapak Mama juga pernah dengar namanya, Denzel Washington. Film ini mengisahkan situasi setelah kehancuran dunia karena ledakan nuklir yang luar biasa. Kematian ada di mana-mana, kehancuran yang luar biasa. Dan di tengah kehancuran itu ada satu barang yang dicari oleh beberapa orang, dan mereka percaya bahwa orang yang akan menemukan dan memegang barang itu akan menjadi penguasa dunia yang baru. Dan barang itu ditemukan dan dipegang oleh Eli tadi yang diperankan oleh Denzel Washington. Karena orang-orang tahu bahwa barang itu dipegang oleh Denzel Washington tadi, maka dia dikejar-kejar dan dia selalu menghadapi pertempuran, perkelahian. Dan ternyata barang itu adalah sebuah buku. Buku terakhir yang tersisa. Dan di akhir perjalanan dari Eli itu, ketika dia mengalahkan semua orang-orang yang ingin merebut buku itu, ketika dia sudah hampir mati karena perjalanan yang panjang dan pertarungannya, dia menemui seorang yang bisa memperbanyak buku itu. Dan buku itu secara samar dilukiskan sebagai disebut ya secara samar di situ, buku itu adalah Injil, kitab suci. Dan ketika buku itu dicetak kembali, maka kehidupan yang baru dimulai kembali. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita bukan lagi dengan kata-kata. Dalam bacaan-bacaan hari ini kepada kita diperdengarkan bagaimana Tuhan pada masa lalu berbicara dengan menggunakan mulut para nabi untuk memberitakan tentang Sang Juru Selamat, tentang keselamatan yang akan datang itu. Tetapi pada masa kini Tuhan
tidak perlu menggunakan mulut siapa-siapa lagi, karena dia berbicara melalui putranya sendiri. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah sebuah optimisme yang diungkapkan Natal kita pada tahun ini dan juga Natal-Natal yang telah kita lewati. Sebuah proklamasi keselamatan yang selalu sama, tidak berubah. Sebuah pernyataan itikat kasih dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia, bukan dengan kata-kata, bukan verbalisme, bukan omon-omon. Mohon maaf ya, bukan omon-omon, tetapi keselamatan yang bisa disentuh, keselamatan yang nampak dalam daging, dalam kehidupan. Ketika Yohanes mengungkapkan optimisme keselamatan ini, maka kita tahu bahwa Tuhan bukanlah seseorang yang berjarak dengan kita. Tuhan bukanlah seorang yang mengambil jarak dari persoalan-persoalan kehidupan kita, melainkan seseorang yang senantiasa ingin membangun keakraban dengan kita, ingin membangun perjumpaan-perjumpaan dengan kita dalam setiap warna pengalaman kehidupan kita, baik dalam suka, dalam duka, dalam persoalan, dalam keberhasilan, dalam sakit, dalam kegembiraan. Tuhan ingin menyapa kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tuhan yang jauh kini sudah dekat. Tuhan yang hanya berkata-kata pada masa perjanjian lama, tapi kini telah menampakkan wajahnya yang penuh kasih melalui putranya, Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Kata-kata yang dulu hanya diperkenalkan oleh para nabi, kini dapat kita dengar, dan bahkan kita dapat melihatnya dari muka ke muka. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tinggal di antara kita berarti dia ingin menetap bersama kita, membangun kemah kehidupan bersama kita, mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan memberi energi bagi kita dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita, perjalanan-perjalanan kecil dan sederhana maupun perjalanan-perjalanan besar yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Perjalanan untuk mengambil keputusan-keputusan kecil maupun perjalanan-perjalanan untuk mengambil keputusan-keputusan besar dalam kehidupan kita. Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan berjalan bersama kita. Tema perayaan Natal kita pada tahun ini, Kristus kesukaan besar berjalan bersama kita. Bagi kita, tidak saja bagi orang-orang beriman, tetapi bagi seluruh semesta, hanya satu alasan untuk bersuka cita, yaitu Kristus. Karena Kristus yang membuat kita tidak berjarak lagi dengan Bapa. Karena Kristus yang membuat kita tidak terpisahkan dari Bapa yang penuh kasih. Kristus yang menjembatani kita dengan Bapa
agar kita yang hina dan lemah ini bisa mengambil bagian dalam pengalaman keilahian Tuhan sendiri. Dan Kristus kesukaan besar itu hadir untuk berjalan bersama kita dalam sebuah perjalanan sinodal sebagaimana visi dari keuskupan kita Labuan Bajo ini, berjalan bersama untuk membangun gereja yang semakin kompak, gereja yang semakin solid, gereja yang semakin solider. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Natal pada tahun ini selalu sama, perayaan kelahiran Tuhan, dan tentu dalam konteks yang kadang-kadang berbeda. Di sekitar kita ada banyak penderitaan, bahkan penderitaan itu juga mungkin menjadi bagian dari pengalaman kehidupan kita. Ada kehancuran, ada kerusakan ekologis, ada bencana, ada alam yang marah, macam-macam cerita kepedihan, cerita yang menampakkan kesuraman. Ada banyak kepahitan, ada sakit yang tidak terdeteksi oleh medis dan seterusnya. Ada perasaan putus asa dan sebagainya. Ada permusuhan yang kadang-kadang tidak terjelaskan apa sebabnya. Ada kebencian di dalam hati, ada kebencian sosial, ada kebencian antar kelompok dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman yang gelap dan suram itu tidak pernah membatalkan Tuhan yang hadir membawa terang dalam kehidupan kita. Dalam Injil dikatakan kepada kita, meskipun orang-orang yang harus menerima Dia tidak mengenal Dia, Dia tetap datang untuk membawa terang. Meskipun ada kegelapan di sekitar kita, meskipun ada kesuraman, ada kepahitan, semuanya itu tidak membatalkan Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Itulah kesukaan besar bagi kita, Kristus yang lahir, Kristus yang datang dan teristimewa menjadi bagian dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sekalian dalam terang kegembiraan dan sukacita Natal ini juga menjadi orang-orang yang mampu membawa sukacita, membawa terang dan menawarkan kedamaian di tengah kehidupan teristimewa dalam keluarga-keluarga kita, dalam komunitas kita, dimanapun Tuhan mengutus kita membawa kabar baik, kabar gembira kelahiran Sang Juru Selamat.